Oke, balik lagi di Politeknik Lak Mandau di Prodi Teknologi Produksi Ternak. Mata kuliahnya fisiologi di bab bagaimana kita melihat nanti keseimbangan dari panas. Terkhusus di sini nanti kita melihat bagaimana perpindahan panas. Nah, ketika kita berbicara tentang panas, kita membagi animal atau hewan dalam dua jenis, yaitu yang bertipe hewan bertipe darahnya panas, kemudian hewan yang bertipe darahnya dingin. Nah, kalau yang panas itu seperti apa? Jadi dianya karena terpengaruh oleh lingkungan, dia mengatur temperatur di dalam badannya untuk mengikuti dari lingkungannya. Misalnya lingkungannya dingin, dia harus tetap panas. Kemudian ketika lingkungannya panas, dia harus tetap dalam kondisi lebih dingin. Itu kalau yang bertipe panas, berdarah panas. Nah, nanti panasnya juga diproduksi dari metabolisme atau dihilangkan menggunakan metode penguapan. Penguapan nanti bisa melalui kulitnya atau nanti kelenjar yang di bagian kulitnya. Nah, diambil dari kata homeos, seperti atau sekilas, itu mirip. Jadi term itu panas, jadi lebih sebut nanti kita akan menyebutnya dengan homeoterms untuk yang hewan berdarah panas. Kita lanjut ke hewan berdarah dingin. Kita nanti sebut dengan pokiloterm. Pokilos itu various atau bervariasi. Jadi menyesuaikan kalau yang berdarah dingin. Jadi nanti prinsip kerjanya dianya menggunakan cara kerja di antara tanaman dan juga hewan. Jadi dia kombinasi untuk yang hewan berdarah panas dan yang tanaman, yang homeotermnya. Jadi kalau untuk yang pokiloterm itu di antara tanaman sama hewan berdarah panas. Nah, ciri-cirinya seperti apa? Nanti yang berdarah dingin ini metabolismenya sangat lambat dan biasanya tidak ada termostatnya. Jadi dianya tidak bisa mengukur panas dingin dari badannya. Tapi dia dibekali cara untuk menghindari situasi yang terlalu panas atau terlalu dingin dengan biasanya mencari perlindungan atau mencari tempat dia berteduh, shelternya, yang istilahnya tempat dia bersarang. Nah, kita lanjut ke metabolisme. Jadi di metabolisme itu cara mengukurnya dengan menggunakan BMR atau basal metabolic rate. Nah, ini dibuat hewan dengan menderivat makanan. Jadi makanannya ketika tidak dalam posisi sedang melakukan apa saja, misalnya berlari, jadi dia posisi diam, dia mencerna makanannya, kemudian dia ketika dia beristirahat itu terjadi metabolisme rate yang berbeda dengan
eksternal temperatur yang ada di luar. Jadi ini khusus untuk yang ada di dalam. Jadi ketika dia beristirahat atau dia ketika sedang mencerna makanan. Nah, di sini kita lihat bagaimana basal metabolic rate itu sebanding dengan ukuran bobot badannya. Jadi semakin tinggi bobot badannya, semakin tinggi juga basal metabolic rate-nya. Atau yang disingkat di sini dalam bentuk weight-nya. Nah, kalau body weight-nya ini atau bobot badan dihitung dalam kilogramnya. Jadi semakin tinggi kilogramnya, basal metabolic rate-nya juga semakin tinggi. Nah, kita lanjut ke latent heat atau panas laten. Jadi ini adalah berbeda dengan pergerakannya. Jadi seperti sweating atau panting. Panting itu dianya melakukan bernapas menggunakan mulut. Jadi itu untuk mengurangi panas. Nah, di sini bagaimana metabolisme yang ada di dalam itu biasanya seperti bernapas, biasa respiratory evaporasi, bernafas, jadi mengambil O2, mengeluarkan karbon dioksida, mengambil oksigen, mengeluarkan karbon dioksida, atau difusi dari kulit, menjadi ada penguapan air. Itu kalau bentuk yang seperti itu, yang bernapas menggunakan paru-paru, kemudian difusi dari penguapan air pada kulit, itu namanya insensible perspiration. Jadi itu yang disebut dengan insensible perspiration, atau dalam hal ini yang kita hitung latent heat-nya. Jadi latent heat itu kegiatan yang diukur adalah ketika dia bernafas atau ketika dianya menguapkan air pada kulit. Nah, kita ke kelenjar keringatnya, sweat gland. Jadi untuk domba dan babi itu tidak mempunyai kelenjar seperti kelenjar keringat. Tapi kalau untuk yang sapi dan kuda itu mereka mempunyai kelenjar keringat, tetapi banyak juga menghabiskan air ketika spitting. Kemudian kita lanjut ke anjing dan kucing. Dianya punya kelenjar keringat. Itu hanya pada bagian telapak tangan. Jadi itu sangat-sangat kecil nanti penguapannya. Jadi dianya mengkompensasinya. Jadi seperti domba, anjing, dan kucing mengkompensasi karena nggak ada atau hanya sedikit, itu dengan menggunakan panting atau bernapas menggunakan mulut. Nah, kalau untuk di sapi, bagaimana dianya mengendalikan heat stress, dianya menggunakan 30% itu dari penguapan
panas yang hilang. Nah, kemudian 70% dari penguapan keringat menggunakan kulit atau bulu yang basah. Konveksi. Nah, konveksi di sini bagaimana panas hilang dari hewan itu bisa juga dihitung energi balance-nya. Nah, komponen-komponen apa saja yang dihitung dari energi balance itu? Jadi itu yang berhubungan dengan temperatur kulit, kecepatan angin, radiasi, jumlah radiasi yang diserap, kemudian ukuran dari hewan. Nah, di sini kita lihat di sebelah kiri itu adalah tabel kecepatan angin, yang di sebelah kanan itu adalah radiasinya. Jadi kita lihat di atas itu adalah yang sebelah kiri, atas kiri adalah diameternya dalam sentimeter. Kemudian yang di atas kanan itu temperatur. Nah, kita mulai dari sebelah kiri dulu. Bila kecepatan anginnya misalnya tinggi dan diameternya itu semakin besar, seperti di sini 50 cm, terus kecepatan anginnya 8, itu nanti kita bisa ukur itu rendah, hanya sekitaran di 2. Tapi kalau diameternya besar, kecepatan anginnya mungkin di 10, diameternya semakin mempengaruhi untuk penguapan panasnya. Jadi kalau yang punya diameter besar, penurunan panasnya jadi lebih lambat. Kalau yang diameter kecil, penguapannya jadi semakin cepat berdasarkan dari kecepatan anginnya. Kita lanjut ke bagian kanan yang radiasi. Jadi kalau semakin besar radiasinya, temperaturnya juga semakin besar derajatnya itu ya. Jadi semakin melambat dia. Jadi radiasinya besar, temperaturnya besar, menurunnya panas itu jadi semakin melambat. Begitu juga sebaliknya. Kita lanjut ke konduksi. Nah, di sini kita menghitung konduksi dari panas pada hewan itu berdasarkan surface. Jadi surface itu adalah tempat dianya menempel, misalnya bisa dinding atau bisa juga lantai ketika dianya berbaring. Nah, itu di sini kita bisa cek pengaturan tentang panas yang berkurang pada babi muda. Jadi berdasarkan tipe floornya atau lantai, material lantainya itu, bagaimana konduksinya juga berefek pada postur. Postur itu adalah bentuk tubuh mereka ketika dia tidur. Jadi itu ada nggak perbedaannya dengan antara substratnya di sini dengan body core-nya. Nah, hasilnya adalah temperaturnya itu ketika temperaturnya turun yang ada di lantai dan di udara, nanti hewan itu akan semakin meringkuk atau mengurangi bentuknya. Jadi dia tidurnya meringkuk atau dianya melungker. Jadi mengurangi bagian yang terkena kontak dengan lantai atau udara. Jadi dia nanti meringkuk. Nah,
Kalau temperaturnya naik, nanti mereka bisa memperluas badannya, direnggangkan atau direlaksasi. Nanti biar kontaknya dengan lantai itu semakin banyak. Nah, di sini kita ambil contoh. Jadi di diagram ini yang di sumbu vertikalnya ada panas yang hilang dari konduksinya, kemudian yang di bawahnya itu, di bawah adalah derajatnya. Jadi 5, 10, 15, 20 derajat dari bagian ini, bagian temperaturnya. Nah, yang bulat hitam itu adalah semen, yang X itu adalah kayu, polystyrene itu yang bulat putih. Polystyrene itu jenis termoplastik yang padat, jadi bisa didaur ulang. Nah, kita lihat yang paling tinggi di derajat, misalnya kita ambil di 20 derajat, kemudian heat loss-nya di 30, itu